selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sebuah laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Saya serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Erwin, Bu Ira, Yosinta, Moana Mikel, Bu Nurmala. Selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Rita Herawati, Debbie. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita membaca 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 16 sampai 24. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. 1 Yohanes 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lanjut ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menaruh segala perintahnya dan kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalamnya. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Amin, amin. Selamat pagi semuanya. Kita sudah membaca tentang kasih Bapa kita ya.
Kasih Bapa kita itu luar biasa. Kita baca sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Amin. Jadi kita melihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Orang lain tidak melihat, dunia tidak melihat. Bahwasanya kita ini disebut sebagai anak-anak Allah karena kita telah dikasihi, ya. Kita ini anak-anak Allah tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Tetapi nanti kita tahu bahwa Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita dan kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, pernahkah Anda mengharapkan orang tua atau bapak kita, ya, bapak manusia, bapak biologis kita, ya, untuk mengajak kita pergi gitu, ya, janji, ayo kita pergi piknik gitu, ya. Tetapi ketika Anda duduk dengan tenang menunggu kedatangan sang bapak, ya, terlebih ketika bapak dan ibu itu berpisah, ya, berpisah rumah, bercerai, ataupun bapak meninggalkan rumah tanpa legalisme, misalnya pergi begitu saja, ya. Hari-hari ini banyak orang yang demikian, ya. Nah, sang anak ini akan duduk diam menantikan ayahnya pulang ketika dijanjikan untuk piknik bersama ayahnya. Tetapi ada seorang anak yang ingin menghabiskan waktunya bersama sang ayah, ya. Tetapi ternyata sampai malam ayahnya nggak datang. Jadi janjinya meleset, ya. Dan anak ini akan berpikir, oh, aku pasti tidak berarti, ya. Ayah tentu tidak menyayangiku. Dia pasti sudah melupakanku. Dia kecewa, ya. Nah, seperti kita juga semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menyadari bahwa meskipun orang tua duniawi kita dan orang lain itu mengecewakan kita, kita memiliki Bapak Surgawi yang mengasihi dan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Amin. Hari ini siapa yang kecewa sama Tuhan? Jangan kecewa, ya. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Bagaimanapun modelnya kita, ya. Dia selalu mengasihi karena Bapa Surgawi itu adalah kasih. Dia selalu akan mengasihi kita dan tidak pernah mengecewakan kita. Itu, ya. Rasul Yohanes memahami kedalaman kasih Allah, ya. Jadi dia menulis 3 surat di dalam Alkitab. Salah satunya kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu itu dirinya disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 21 ayat 20 kita baca. Ini seseorang yang dikasihi Yesus, luar biasa, ya. Murid Tuhan yang dikasihinya. Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, Amin. Inilah Rasul Yohanes itu murid yang dikasihi Yesus. Nampak dalam lukisan perjamuan kudus, ya, ia dekat kepada Yesus. Dan sebutan itu menggambarkan bahwa hidupnya telah diubahkan oleh kasih Kristus, ya. Sehingga ia menulis demikian. 1 Yohanes 3 ayat 1 kita baca sekali lagi, ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1
1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Sekali lagi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan ini ya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Amin. Dia selalu siap mendengarkan doa-doa kita, dan Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kita dapat bersandar penuh pada kasih Kristus. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Yohanes. Jadi di dalam kitab yang ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes ini nyata bahwa kasih Allah itu diberikan ketika kita ini masih berdosa ya. Seringkali kita ini kalau punya anak gitu ya, anak yang baik, yang nurut itu kita kasihi ya. Tapi yang menentang, yang membangkang kita kadang-kadang mengucilkan atau memberikan kepada orang lain. Bener gak ya? Di kebudayaan Cina ada istilah kue pang. Apa itu Pak Gem, bisa mengartikan kue pang itu apa? Bukan kue ya. Itu kalau kita punya seorang anak dan kita berikan anak itu kepada ya saudara kita atau famili kita untuk menjadi anak mereka, sehingga mereka memelihara anak kita ya. Itu dalam hal itu banyak sekali hal yang terjadi dan harus dilakukan gitu. Sebenarnya anak itu ini tradisi Bang ya. Sepertinya anak itu tidak cocok dengan kita. Itu di istilah Tionghoa dikatakan jiong. Jadi anak itu harus Diberikan, dilepas dari kita dan diberikan kepada saudara kita yang bisa mengasihi dia, dan sehingga kita relakan anak itu untuk dipelihara dan hidup bersama saudara kita tadi itu. Jadi maksudnya kue pang itu seringkali kan ada ramalan-ramalan. Oh, ini anak yang kamu lahirkan ini nanti akan menentang kamu dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu bagi kepercayaan ya. Itu waktu kita pelihara dia sakit-sakitan gitu loh. Jadi terus diberikan pada saudara kita untuk dipelihara sehingga dia bisa menjadi sehat. Gitu. Jadi dialihkan gitu ya. Ada saja sebab-sebabnya daripada diberikannya di anak itu kepada orang lain. Tapi itu nanti akan menimbulkan sisi psikologis, yaitu kepahitan ya. Kenapa aku kok diberikan kepada saudara ayah atau ibuku gitu ya. Yaitu anak itu nanti akan tidak mengasihi kita dan dia lebih mengasihi orang yang memelihara dia. Ya tentunya ya itu, begitu pasti. Ya. Banyak anak-anak adopsi ketika sudah dewasa diberitahu bahwa engkau ini sebetulnya anaknya bukan anak kami gitu ya, kan dia akan merasa sedikit kecewa atau kecewa berat ya, tergantung bagaimana cara menjelaskannya, dan itu akan mengurangi rasa kasih sayangnya kepada orang tua angkatnya gitu ya, dan juga orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang membingungkan. Tetapi di dalam Kristus kita semua ini telah dijadikan anak-anak Allah. Jadi kalau bagi siapa yang hari ini merasa ya aku ini anak yang diberikan kepada orang lain, aku ini anak adopsi, aku ini anak yang dikuepang, aku ini dianggap sial dalam keluargaku, hari ini berita baiknya adalah engkau telah diangkat sebagai anak oleh Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Luar biasa. Walaupun manusia menolak engkau, tetapi Allah menerima engkau dengan dua tangannya. Amin. Sekalipun orang tuamu melupakan kamu, tetapi Allah telah melukiskan kamu di telapak tangannya, di relung hatinya.
di bola mata Allah itu ada engkau. Amin. Engkau adalah anak-anak Allah. Katakan, aku ini jelek-jelek begini. Aku ini anaknya Tuhan. Aku ini anak Bapa di surga. Wow, luar biasa. Jadi ahli waris kerajaan surga. Seringkali anak kuepang ya enggak dapat hak waris ya. Dapat hak waris enggak? Dapat hak waris dari orang tua yang baru. Oh gitu ya. Ya, orang tidak dapat hak waris dari orang tua yang lama. Tetapi kita dapat hak waris kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan bersedih lagi, jangan merasa minder, jangan merasa terbuang. Karena apa? Engkau dikasihi oleh Bapa kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi ini janjinya yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Luar biasa bukan ya? Sekalipun keluarga kita membuang kita dianggap tidak berguna, kita dianggap sial, kita dianggap pembawa sial, kita dianggap pembawa kerugian dan sebagainya, bla 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 bla. Tetapi ingat, pada pagi hari ini Tuhan berfirman, silakan baca lagi Pak Gem, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Hari ini ketika engkau dibuang oleh keluargamu karena engkau punya keyakinan lain, mereka ndak mau mengerti ya. Seperti tadi kita sudah baca di 1 Yohanes 3 ayat 1 itu, karena dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah, dunia itu tidak mengenal. Maka dari itu pagi hari ini, meskipun kita dilupakan oleh dunia ini, tidak dikenal oleh dunia ini, tapi yang penting kita dikenal oleh Bapa di surga dan sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan nanti kita akan serupa dengan Yesus Kristus, bertemu muka dengannya, dan dia menjadi yang sulung dari segala manusia. Amin, saudara-saudara. Jadi inilah berita yang baik. Jadi kabarkan berita baik ini kepada teman-teman, kepada keluarga kita, dan terima mereka apa adanya karena mereka dikasihi oleh Allah. Amin. Jadi kita dapat bersandar penuh pada kasih Allah itu. Sekali lagi kita baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3. Bukan 1 Yohanes tapi Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah besarnya kasih ya, besarnya kasih Bapa ya, sehingga Allah itu turun ke bumi menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus Tuhan, dan dia rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa, menebus dosa kita, menggantikan posisi kita yang seharusnya mati di atas kayu salib, tetapi dialah yang naik ke kayu salib untuk menggantikan kita. Luar biasa bukan? Itu begitu besarnya, begitu besar sehingga tidak terbayangkan bagaimana besarnya kasih Allah itu. Nah, tidak terasa kita tanggal 1 Februari ya, sudah masuk bulan Februari. Biasanya bulan Februari itu bulan penuh kasih sayang ya, secara dunia. Tetapi kalau secara rohani kita perlu kasih sayangnya tiap hari, bukan hanya bulan Februari ya. Nanti kalau saudara sudah masuk Februari ini, saudara akan melihat banyak bunga-bunga mawar di jalanan ya. Banyak
orang menawarkan buket bunga ya. Kalau Anda membuka Instagram, Facebook, banyak orang menawarkan jasa floris ya. Kemarin sudah penuh dengan jasa floris yang indah-indah gitu ya. Bahkan kalau saudara ke Singapura itu ada kulkas minuman itu ya, tapi isinya buket bunga ya. Sehingga setiap hari saudara bisa memberi bunga kepada orang yang kamu kasihi. Amin. Kepada ayah, ibu, atau kelulusan, atau lagi pacaran terus ngambek dikasih bunga gitu kan ya. Siapa kalau meluluhkan hati wanita dikasih bunga gitu, buket bunga. Tapi hari ini rasanya diluluhkan dengan bunga bank ya. Selamat pagi Pak Yusak, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi semuanya, Bu Ineke. Jadi ayo, walaupun dunia itu menggeser nilai-nilai kasih ya dengan hal-hal yang duniawi, tetapi mari kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita mau mengabarkan kasih itu, bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita semua dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan biarlah bulan yang penuh kasih ini, walaupun itu di dalam duniawi, masih di dalam duniawi, tetapi kita juga menikmati kasih Allah itu. Ayo sama keluarga kita limpahkan kasih itu ya. Suami, istri, anak, menantu, cucu, siapa lagi, cicit, mertua ya. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Mengajarkan tentang kasih. Bahkan sesama saudara dilarang saling bertikai ya. Harus saling mengampuni. Karena itu wujud kasih. Jika kita bersama saudara bertengkar terus ya, tidak akan mewarisi kerajaan surga. Ayo kita sama saudara itu menjadi guyup, menjadi penuh belas kasihan, saling menghormati, saling mendoakan. Amin. Amin. Juga saling kirim-kiriman bunga, tidak apa-apa lah ya. Di bulan kasih sayang ini supaya semuanya seperti bunga yang sedang mekar itu ya. Menjadi indah mawar Sharon. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya walaupun dunia tidak mengenal kita, tapi kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Kau tidak akan pernah tidak mengasihi kita ya, selalu Engkau mengasihi kita dan terus mengawal kita, melindungi kita, menyertai kita, sehingga jalan-jalan kita selalu menjadi jalan-jalan yang benar bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu semuanya ini pada kita. Kita tidak akan melupakan Engkau, kita akan selalu bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat melangsungkan kehidupan kami bersama-Mu. Saat ini hamba berdoa untuk mereka yang sedang sakit, untuk Ko Aming yang ada di Banyuwangi, Tuhan menyembuhkan dia. Untuk Tante Sianwa di Pasuruan, dan untuk mereka semua yang ada di kota Pasuruan yang menderita sakit penyakit, Tuhan angkatlah sakit penyakit mereka menjadi kesembuhan sehingga mereka dapat memuliakan Allah. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mereka yang mungkin sakit mesti kemoterapi, mereka yang harus minum obat-obatan dan terapi fisik, mereka yang stroke, mereka yang pasca stroke harus terapi, mereka yang cedera tulang, Ibu Maharani, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Di masa-masa tua, anak-anak-Mu ini kekurangan kalsium dulunya sehingga mungkin keropos tulang dan sebagainya. Tuhan tolong Engkau yang menguatkan mereka sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Kami juga menyerahkan orang-orang yang mencari pekerjaan ataupun sedang mencari karyawan untuk pabriknya. Tuhan mempertemukan bagi mereka yang butuh kerja
dan butuh karyawan. Tuhan mempertemukan tepat pada waktumu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. Besok kita ke gereja masing-masing. Sampai ketemu hari Senin guys ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.